Hai Delta dan juga Tribuners. Hai Tribuners dan juga Hakim. Oke, dibalik ya sapanya. Soalnya sekarang lagi zamannya balik-balik gitu. Iya, tapi bukan balikan sama mantan? Bukan, Oh, enggak, bukan, jangan. enggak itu ada dalam bahaya. kampus, sorry ya. Tapi BTW nih, daripada ngomongin soal mantan itu yang bikin capek, Nggak pikiran, penting. nggak penting, bikin lapar, bikin lesu. Kita mau ngomongin yang bikin kenyang. Oke, Kamu itu suka ya. nggak sih makan telur rebus gitu? Karena aku sekarang lagi program diet, gila ya program Iya, diet. Jadi ya benar. akrab banget sih sama telur rebus buat sarapan. Akrab banget ya. Buat sarapan kalau seringnya buat sarapan. Oke, aku juga iya nih. Soalnya telur rebus tuh ternyata mengandung banyak manfaat. Dan meskipun rasanya hambar, telur rebus ini juga kaya akan nutrisi, kaya akan gizi, kaya akan duit. Bukan ya. Kaya harta. Duniawi deh. Telur emas, siapa tahu. Iya nggak sih? Ya cari angsanya dulu ya. Jadi beberapa jenis nutrisinya sangat langka ditemui ya Kim Iya ya. benar. Jika kamu mengonsumsi telur sesuai dengan kebutuhan, maka akan dijumpai beberapa manfaat yang oke banget buat tubuh kamu. Oke, karena kita udah bilang oke banget, kita bakal bocorin ke kamu kira-kira manfaat apa aja sih yang kira-kira nggak didapetin di makanan yang lain, tapi kamu bisa temuin di Telur rebus. Benar. Telur rebus ya, ini Iya, bukan bener. telur goreng, telur Telur dadar goreng dan kayaknya sejenisnya. agak- Oh, itu kalorinya tinggi banget, Ih Bre. benar, belum lagi minyaknya, Minyaknya belum belum. lagi gasnya. Garamnya atau micinya atau terserah lah. Iya benar. Yang pertama ini telur memiliki kandungan gizi yang banyak seperti tadi yang udah dikatakan sama Hakim ya, kaya gizi. Jadi telur ternyata gizinya itu tertinggi di dunia loh. Oh, jadi dia sampai ke langit ketujuh. Enggak, itu telur emas Ya itu. Allah, telur Nggak, angsa. bayangin ya, ini satu Kocak. telur rebus Iya. besar mengandung telur rebus yang besar ini ya mengandung 6% vitamin A, Terus 5% folat, 7% vitamin B5, 9% vitamin B12, 15% vitamin B2, 9% fosfor dan 22% selenium. Aku kayak komposisi obat deh ini, orang Solo ya. Orang Solo ya. Orang Solo kan halus. Oh iya, halus sampai nggak kelihatan kita itu makhluk halus. Iya, jadi ini banyak banget kandungan-kandungan nutrisi gizinya di telur rebus sampai kalau aku nyebutin ulang yang disebutin sama Delta tadi kagak apal. Aku Jadi- sendiri juga nggak hafal. Nggak cuma itu doang nih Delta dan Oh juga ya? Tribuner. Ternyata telur juga mengandung vitamin D, vitamin E, vitamin K, vitamin B6, kalsium, seng dan jumlah yang masih banyak lagi. Oke, oh jadi Ini masih ada lagi. oh iya nambah dong. Ada telur mengandung kalori sebanyak 77%. Maksudnya 77 kalori, 6 gram protein dan 5 gram lemak sehat. Lemak sehat ya ini garis bawah. Ada lemak jahat juga ada ya yang bikin Ada. Jadi kita kalau gembawa. lemak jahat itu mendingan lemaknya dinasehatin aja Biar biar sehat. jadi baik. Bener. Biar lemak baik. Nah, selain mengandung gizi yang banyak dan juga sehat, ternyata telur rebus itu juga tinggi kolesterol. Nah, itu. Tahu nggak maksudnya gimana nih? Tinggi. Jangan salah sangka dulu nih. Gimana nih? Kita kan mau diet. Iya, Kok terus tinggi kolesterol? bingung mau makan apa, makan telur, tapi kok tiba-tiba ada yang bilang tinggi kolesterol. Nah, itu gimana Nah, nih? ini penjelasannya ya. Jadi meskipun telur rebus itu mengandung kolesterol yang tinggi, tapi ini tidak mempengaruhi kolesterol dalam darah manusia. Oke. Jadi dalam sebuah penelitian itu menunjukkan kalau sebutir telur rebus yang mengandung 212 mg itu memiliki lebih dari setengah asupan nutrisi harian yang telah direkomendasikan yakni 300 mg. Jadi dari yang direkomendasikan itu ada 300 nih. Tapi di dalam telur untuk kolesterol yang sehat, kolesterol yang baik maksudnya, itu ada 212 mg. Oh, jadi nggak melebihi takaran gitu ya? Iya, benar. Pas untuk kesehatan tubuh. Ini nanti ada penjelasannya lagi deh sepertinya. Kayaknya Delta lebih pintar daripada gue deh. Kalau kamu udah melakukannya. Gitu ya. Jadi organ hati dalam tubuh ini merupakan salah satu penghasil kolesterol dalam jumlah besar. Nah, pada saat meningkatkan kadar kolesterol tubuh dengan mengonsumsi telur rebus, maka hati akan memproduksi kolesterol dalam jumlah yang kecil. Nah, ini tadi jadi kolesterol itu biasanya kan anuin Anuin ya Allah, KBBI. diproduksi ini ya sama si hati. Tapi kalau kamu makan telur rebus, tapi rebus. juga harus ada catatan nih Ya. yang sesuai.
Jangan sampai lu sekali makan 10 butir. Mau jadi aderai nanti. Jangan jadi diri sendiri aja yang bahaya deh ya. Iya, itu dia ternyata nggak Oke. bahaya ya. Nggak bahaya untuk tinggi kolesterol. Terus yang kemudian itu mengurangi risiko penyakit jantung. Jantung Iya. yang penting di sini ya. Oke, pada umumnya nih emang kolesterol jahat ini dikenal dengan low density Nah, lipoprotein. ini dia yang aku bilang tadi. Delta lebih pintar Oh kan iya daripada dong. gue. LDR. Kok LDR? LDL maksudnya ya. Aduh, jadi kebawa ini. Aduh, iya, maafkan LDL ya. kedengarannya. LDL ini adalah salah satu kolesterol yang baik dalam tubuh. Yang baik apa yang jahat ini sih? yang jahat. Yang jahat ya. Nah, aduh kamu ini. Soalnya bilangnya LDR. Jadi LDL salah. ini kalau ada LDL yang tinggi itu ternyata bisa meningkatkan risiko penyakit jantung. Oke. Tapi juga banyak orang yang belum tahu secara pasti ya kalau LDL juga terbagi menjadi beberapa subtipe berdasarkan ukuran partikelnya. Iya, jadi beberapa penelitian yang sudah dilakukan oleh para ahli ya, yang ahli di bidangnya ya, bukan kayak kita. Ahli RDR Iya, maksudnya. kita ahli RDL. Ini ahli LDL. Gimana tuh? Itu menunjukkan kalau orang yang sebagian besar memiliki partikel LDL yang kecil itu memang padat, memiliki risiko penyakit jantung yang lebih tinggi daripada yang memiliki partikel LDL besar. Jadi penelitian menunjukkan bahwa partikel berubah dari LDL kecil padat menjadi besar. Jadi partikel besar itu justru bisa mengurangi risiko jantung. Nah, ini tadi kenapa tinggi kolesterol, karena partikel kolesterolnya itu yang partikel besar ini Besar itu tadi. Nah, selain dia mengandung LDR, enggak ya, LDL. Jangan ini. LDR. Aduh, hatinya. Kenapa ya sih kamu ampun. bergetar hatinya gitu ya, sampai kerasa di ruangan nih. Ya, yang keempat Oke, ini. yang keempat itu mengandung lutein dan zeaxanthin. Oh iya, aku ingat. Jadi keduanya ini merupakan Udah pengalaman kan gue ingat bilang. ini. Jadi keduanya ini merupakan jenis dari antioksidan ya, yang memiliki manfaat untuk kesehatan mata yang memburuk karena usia. Jadi makin tua tuh kadang mata suka Kabur Mata kemana? Waduh, kabur lepas gitu kan. Ayo. ngeri kali, maksudnya pandangannya. Ya, Pandangannya benar. kabur. Nah, kedua zat ini, antioksidan ini menumpuk di retina mata dan bisa mencegah beberapa proses degeneratif yang bisa mempengaruhi mata. Nah, terus ini kita juga mau buktiin sama sebuah penelitian kalau mengonsumsi telur rebus dengan jumlah yang cukup, sekali lagi jumlah yang cukup ya, itu bisa mengurangi resiko katarak dan degenerasi makula. Jadi ini sebuah gangguan pada mata dan kedua zat ini juga akan ditemui dalam jumlah yang lebih besar pada kuning telur. Jadi buat kalian nih ya yang nggak suka kuning telur, lalapin aja sekarang. Oh gitu, tapi ada juga sih yang kebanyakan makan telur. Aku nih kebanyakan makan telur, ada efeknya. Gimana tuh? Efeknya bintitan. Bintitan Mungkin itu alergi atau apa ya? Bintitan itu apa ya? Bintitan itu ya ampun itu loh yang Jerawatan. ada bintit yang ada di mata. Oh. Kayak benjolan kecil banget yang ada di gitu. pojokan Iya, mata. iya, iya. Kalau Gatel. enggak enggak. gatel, Enggak gatel itu kalau ada muncul itu berarti tandanya aku kebanyakan telur. Jadi kalau Oke. dikurangi bisa kempes sendiri. Jadi kuncinya walaupun kita di sini nerangin manfaat telur, gizinya banyak, teman-teman juga harus bisa porsiin diri sendiri deh, kira-kira makanan yang pas tuh berapa butir sih? Biasanya Ya, Delta berapa? Satu aja. Satu aja udah kenyang. Itu kan Serius? telur dicampur sama brokoli, dicampur sama nasi merah, itu udah kenyang banget. Iya, selain Anda mendengarkan podcast kesehatan, Anda juga mendengarkan podcast diet. Oke, itu aja untuk bahas-bahas diet. Kita bakal lanjutin di lain episode. Tentunya barengan Delta dan juga Hakim ya. Dan jangan lupa untuk terus ikutin Tribunnews Podcast, follow di Tribunnews Podcast di Spotify. Yes, langsung aja Spotify. searching Tribunnews Podcast, itu banyak banget episode yang sudah kamu ketinggalan, masih bisa dengerin Masih lagi. dikejar. Dan juga ada di YouTube Tribunnews, ada juga di situ. Oke, kita masih akan terus menggali tema-tema kesehatan lainnya, oke, dan juga tema-tema milenial lainnya yang tentunya menarik buat kamu. Benar. Aku Delta Gonzales pamit. Aku Hakim juga mau pamit. Sampai jumpa. Goodbye.